generasi menyusut telah kau letakkan sebuah kekuatan dasar untuk membungkam dan melawan musuh penendam. Kenapa? Sampai pada suatu hari ketika Roh Kudus menunjukkan saya ayat ini, apa? Lalu saya ingat, bertahun-tahun sebelumnya saudara, saya itu mencari. Saya tanya dulu kepada saudara, siapa yang ingat? Walaupun gak punya anak pasti saudara tahu. Apa abjad pertama dari semua bayi? Begitu bayi itu mulai bisa belajar bicara, abjad pertamanya apa yang keluar? Abjad, bukan kata. Nah, nggak ada bayi bilang S, T, P, D gitu, enggak. Nah, karena Tuhan Yesus menyuruh kita belajar dari anak-anak, hal itu saya pelajari. Kenapa? Ada apa? Ini kenapa? Saya punya pewahyuan cukup banyak ketika saya belajar dari anak-anak. Anak-anak itu guru kita yang luar biasa. Makanya kalau sampai ada orang tua bisa ribut dengan anaknya, yang tua yang salah pasti si tua itu sendiri. Lu serius? Kenapa? Sederhana nggak kita baca dari Alkitab? Ini berapa anak saya sedang mendorong saya untuk nulis buku, karena saya sudah sering kali ngajarkan. Salah kalau kita berkata ajar anak, itu kata yang 1000% salah. Yang betul adalah belajarlah dari anak. Jadi seharusnya kalau ada orang tua, anaknya 3. Yang pertama umur 20 tahun, kedua umur 12 tahun, ketiga umur 10 tahun. Berarti orang tua itu sudah kuliah 20 tambah 12, 32, 30 tambah 10, 42. Berarti orang tua 2 itu sudah kuliah 84 semester. Loh, itu logikanya sudah. Belajarlah kamu dari anak-anak. Betul? Anak saudara berapa? Belum pintar juga, harus punya anak lagi. Itu istilahnya. Belajarlah dari anak-anak. Saya belajar dari mereka sudah. 80% lebih pewahyuan yang saya sampaikan dalam firman Tuhan waktu saya kumpul anak-anak itu. Sungguh menarik sekali. Saya kaya kalau saya kumpul dengan anak-anak itu. Ikuti aja, lihat aja. Nah begini saya belajar. Mengapa saya selalu menyalahkan orang tua kalau sampai ada apa-apa dengan anak-anak? Karena anak-anak belum pernah seusia kita. Menakutkan kalau anak-anak pernah seusia kita. Tapi kita pernah seusia mereka. Jadi kalau sampai ada orang tua berkata, kenapa kamu gak mengerti papa? Yang goblok ya papanya dong. Karena dia belum seusia papanya, papanya pernah seusia dia. Setuju? Nah ini gak ada di agama. Ini ada dalam kehidupan sehari-hari. Katakan amin. Agama itu rutinitas. Maka itu yang namanya agama. Semua hal di dunia itu inovasi, inovatif, berkembang, berubah. Hanya agama tidak boleh berubah. Betul tidak? Ini mengerikan. Maka itu Kristen bukan agama. Jadi orang-orang tua, kita nggak boleh ribut dengan anak-anak kita yang masih kecil-kecil itu, karena kita harus belajar dari mereka. Jadi kalau disebut belajar dari mereka, begini Papa Mama, mulai hari ini hargai, hormati bahwa mereka itu dosen-dosen kita. Kok gak ada yang ngamen? Setiap pagi bangun selamat pagi Pak dosen, Bu dosen, Profesor, selamat pagi. Hari ini kita belajar apa? Lu serius? Ini kebenaran. Kalau orang tua semuanya memandang anak-anaknya adalah dosen-dosennya, gak pernah ada masalah. Kita lihat apa yang mereka buat, itu belajar. Hebat bukan Alkitab. Nah kata ternyata itulah senjata yang Tuhan letakkan di mulut mereka. Bahasa Aramik itu bahasa tertua di dunia. Dari bahasa Aramik muncullah bahasa Ibrani, bahasa Latin, bahasa Arab, dan hampir semua bahasa-bahasa di dunia.
Aramik. Kalau saudara nonton film The Passion of the Christ, saudara akan tahu itu. Yesus menggunakan bahasa Aramik dalam film itu karena bahasa ibu dari Tuhan kita itu bahasa Aramik. Nah, bahasa Aramik abjad pertama itu Ab. Dan abjad pertama Ab itu adalah Abba dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Itulah Papa. Mengapa dalam semua peristiwa bencana alam, kecelakaan-kecelakaan alat-alat transportasi, yang lebih banyak selamat pasti yang bayi-bayi anak-anak kecil? Pada tahu itu? Karena ketika mereka dalam bahaya, mereka panggil Bapa di surga, dan setan takut mendengar kata itu. Amin kan ini saudara? Bayi manusia dengan bayi binatang sangat berbeda. Betul? Gimana perbedaannya? 99% bayi binatang itu nggak perlu pertolongan. Lahir sedetik kemudian lari dan makan. Betul, bayi orang itu sangat lemah dan tidak berdaya. Dari lahir sampai umur 3 tahun pun kita asuh rawat tetap belum bisa ngaduk susu sendiri. 3 tahun sudah habis biaya berapa? Bayi binatang sudah punya cucu kalau 3 tahun. Oke, maka itu karena mereka lemah. Dari mulut mereka Tuhan letakkan sebuah senjata. Tahun 79 saya dapat sebuah jawaban. Dan ini saya kalau cerita ini banyak gereja yang gak pernah mempelajari. Hobi saya itu research. Saya lihat apa-apa, dengar apa, saya tanya kenapa begini, kenapa begitu. 79 saya dapat jawaban dan itu luar biasa. 81 saya dapat ilmiahnya. Apa yang saya teliti? Tentang anak-anak. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara pernah menyelidiki hal ini. Saya bersyukur Roh Kudus mengajar saya untuk menyelidiki. Perhatikan. Di tangan mana kalau kita menerima bayi, walaupun tidak semua kita punya anak, tapi kalau kita menerima bayi untuk digendong, di tangan mana kepala mereka? Padahal bukan kidal. Coba kalau tangan kanan, gak enak sama sekali. Pada tahu gak? Ini rahasia. Ini rahasia besar. Kenapa kok di tangan kanan jadi aneh? Kalau gendong bayi kepala tangan itu kok aneh. Saudara, dari tahun 70-an Roh Kudus sudah menyampaikan saya begini. Maka itu Alkitab ini hebat. Kalau gereja melihat Alkitab sebagai buku agama dan kekristenan sebagai agama, kita nggak ketemu rahasia yang luar biasa. Dari tahun 70-an Roh Kudus sudah memberi saya sebuah keyakinan dan kebenaran, dan itu terbukti bahwa apa saja yang ada di dunia ini jawabannya pasti ada di kitab suci kita ini. Pasti. Maka itu saya sangat yakin. Bukti kalau perlu bawa. Saya besok pagi jam 4:30 saya harus berangkat juga. Tunjukkan kepada saya buku manajemen tulisan siapa saja. Dan tunjukkan kepada saya buku leadership karangan siapa saja. Saya akan tunjukkan di mana ayatnya itu. Semua ada di Alkitab ini. Kalau saudara sangat gandrung dengan Anthony Robbins, ngapain bayar mahal-mahal? Dia dasar di Alkitab ini semua. 2 tahun lalu saya ketemu orang Indonesia di Brisbane, kaget. Ternyata dia ikut seminarnya Anthony Robbins. Itu orang-orang hebat. Banyak buku yang saya baca dari dia juga. Dia harus bayar 70 juta 2 tahun yang lalu. Itu seminar yang eksklusif. Hanya 30 orang yang boleh ikut. Bisa dialog langsung. Ini orang-orangnya. Saudara, semua ada di Alkitab. Ketika saya tanya Bapa di surga, di mana ayatnya? Kenapa kalau kita gendong bayi kepalanya setengah kiri kita, kenapa enggak enak kalau tenang? Saudara, saya nangis waktu dia tunjukkan tahun 79. Baca sekarang Kidung Agung 2 ayat 6. Kidung Agung 2 ayat 6. Ternyata itu prinsip yang luar biasa.